Dengan lapang dada Dedi menarik berkas tuntutan kasus penganiayaan. Sebuah kejadian penganiayaan yang terjadi pada Sabtu malam Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Pilar 2, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, seorang karyawan toko mengalami penganiayaan dari dua pemuda warga setempat. Dedi, sang pemilik toko, melaporkan insiden tersebut ke Polsek Bogor Barat Kota Bogor. Hari ini, mereka kembali ke Polsek Bogor Barat untuk menarik berkas laporan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2025. Dedi, sebagai pelapor, menyatakan bahwa masalah terjadi ketika karyawannya dianiaya oleh dua pemuda warga sekitar. Dia didampingi oleh Eko Prayitno, tokoh masyarakat, dan pihak terlapor yang didampingi oleh ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Kita bikin perdamaian. Ya. Nanti minta tolong bapaknya, promotanya, bikin surat pernyataan dari kedua belah pihak pada tangan di atas materai. Nanti kan ada dari Pak RT sebagai saksi, sebagai pejabat pemerintah lingkungan, bahwa ini tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terjadi lagi indikasi ke arah ini. Kedatangan mereka adalah untuk menarik berkas tuntutan terhadap terlapor demi keharmonisan hidup berdampingan. Mereka memutuskan untuk menarik kasus ini dengan syarat kedua pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oh, ini masalah ya sepele lah istilahnya, masalahnya antara apa ya? Ada keributan sedikit lah. Itu ada keributan sedikit. Sekarang dari sini saya ke sini untuk secara damai. Secara damai, untuk kekeluargaan gitu aja. Ya, terima kasih. Orang tua pelaku menyampaikan permintaan maaf atas tindakan anaknya kepada Dedi dan korban, menyatakan penyesalan, dan berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Ya istilahnya maklumlah, kalau anak muda itu darah muda gitu ya. Jangan istilahnya kesinggung sedikit, langsung darahnya naik. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya itu ya saya juga sebagai tokoh masyarakat kita akan meredam gitu. Istilahnya insya Allah lah. Khususnya warga Bubulak, khususnya ini di RW 2, anak mudanya itu sebenarnya alim-alim semua gitu, tahu hukum juga ya, berhubung tadinya ya namanya anak muda lah terpancing, akhirnya ada gesekan-gesekan. Mudah-mudahan kedepannya itu ada hikmahnya, jadi istilah tali silaturahmi itu berjalan dengan erat gitu, dengan siapapun juga gitu. Berarti penyesuaiannya ini damai? Kita damai aja udah gitu ya. Kita alhamdulillah siap ya gitu. Jadi Pak Haji, namanya saya Haji? Nama saya Haji Hasanuddin. Gitu, saya sebagai ketua garis Kota Bogor. Gitu. Hasanuddin, yang mendampingi pihak pelaku dan juga sebagai tokoh masyarakat setempat, berharap agar warga, khususnya anak muda di wilayah tersebut, dapat meredam emosi dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut, serta menjaga silaturahmi antar bertetangga. Ini anak Pak, saya tahu. Yang sebelah ya Pak? Abdul Aziz. Yang masuk itu ya? Ya. Ini ada rekam CCTV-nya. Ya. Ini kalau saya nggak salah masuk pegangan perizinan ini pasalnya 67 nih Pak. Eko Prayitno, yang mendampingi terlapor, menyatakan bahwa mediasi dilakukan untuk memastikan kedua belah pihak dapat memaafkan kesalahan tersebut dan tetap menjaga hubungan baik di lingkungan bertetangga. Jadi kita memediasi kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, bagaimana supaya saling memaafkan dan tetap sama-sama kita menjaga hubungan baik hidup bertetangga, menjaga hubungan baik kita di lingkungan, karena ketertiban lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman ringan, cuma karena pihak
terlapor mungkin atau mungkin kedua belah pihak sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi sehingga terjadi pemukulan dan berlanjut dengan laporan polisi. Alhamdulillah tadi kedua belah pihak sudah berdamai, sudah saling memaafkan dan menandatangani surat pernyataan bersama bahwa tidak akan saling mengganggu ke depan, saling menjaga hubungan baik, dan juga dihadiri oleh RT setempat dan sesepuh setempat, sehingga alhamdulillah tercapai kesepakatan perdamaian itu. Oh ya, mediasi di kantor polisi bersama Kanit Polsek Bogor Barat. Dengan peristiwa ini kita belajar bersama-sama bahwa konsekuensi dari apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu akan memiliki konsekuensi hukum. Jadi kadang-kadang kita tidak siap berhadapan dengan hukum ini karena mungkin kekurangan wawasan terhadap hukum. Jadi harapan saya dengan terjadinya peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, mau anak-anak muda ataupun orang tua-tuanya juga, bahwa apapun persoalan itu bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jadi jangan tersulut oleh emosi akhirnya melakukan tindak main hakim sendiri, itu tidak baik. Jadi semoga kehidupan kita di Kota Bogor ini menjadi menjadi rahmat lah, sehingga kita saling bantu membantu, tolong menolong, saling mengingatkan, saling menasihati, tapi kita menjaga bagaimana jangan terpancing oleh emosi, kita menjaga jangan main hakim sendiri. Kira-kira gitu. Gitu. Ya enggak kan saya, udah jangan ini dia sama-samanya kenapa? Kita harus selalu berdoa kan gitu. Kan enak juga kalau dulu abang gimana sama saudara-saudara abang pertama kan gitu bang. Ya sekarang gini kita ya anak saya memang namanya masih muda masih ini dulu gitu ya, minta dimaafin ya kita harus bisa minta. Jadi secara muslim ketika kejadian ini kita sudah saling memaafkan sebenarnya Pak. Yang paling utama itu kita terpaksa minta maaf ke diri kita sendiri yang udah keterlaluan tidak mengontrol emosi. Saya Dedi sebagai pelapor masalah kejadian di rumah anak buah saya dikeroyok sama warga sekitar. Sekarang saya lagi berada di Polsek Bogor Barat dengan mediasi terlapor dan pelapor bertiap damai gitu. Saya laporkan 2 orang yang memasuki area pekarangan rumah. Untuk kelanjutannya berdamai, cuman saya akan minta tuntutan tadinya, tuntutan biaya pengobatan, biaya segala macamnya. Namun pihak terlapor karena dia nggak ada biaya, nggak ada uang kan, dengan keadaan dia sekarang gitu kan, nggak punya uang gitu kan. Tumbuhlah rasa kasihan saya gitu ke terlapor gitu untuk mengikhlaskan dan memaafkan kejadian tersebut. Ya, jangan sampai terulang kembali dan kita berhidup damai gitu, rukun, saling bertetangga. Itu aja sih menurut saya, Pak. Untuk anak buah, untuk terus saya pantau dan saya arahkan untuk berlaku sopan, untuk seterusnya gitu kan. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu kan. Untuk terlapor, semoga dia dalam kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Itu aja menurut saya. Ketua RT 01-02 mengucapkan syukur karena masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan menyarankan agar warga dapat berpikir secara dewasa serta menjaga adab sopan santun agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan. Menindaklanjuti waktu insiden tanggal berapa Bang ya, lupa lagi. Ya mungkin ya tanggal 19 waktu itu di malam minggu kisaran jam 1. Jadi alhamdulillah sekarang ada titik temu, yaitu dengan secara kekeluargaan damai, karena damai itu sangat indah dan kita tidak kaku dan kita bisa meneruskan untuk ajang silaturahmi dan misi tanpa batas, dan
semuanya ngefeknya kan saling tegur sapa, karena dengan damai itu yang saya sebutin indah. Dan saya sebagai RW 01 RW 02, insya Allah kalau memangnya semua sepakat tentang insiden ini dengan jalan damai secara kekeluargaan, saya siap untuk menjamin kedua kubu, antara kubu A, kubu B, insya Allah. Dan saya sebagai RT sifatnya menengah, dan saya oposisinya netral.